Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pada materi ke-34 terkait keselamatan dan kesehatan kerja, di mana topik yang saya dapatkan dari PJMK yaitu Bapak Ferry untuk menjelaskan terkait manajemen risiko K3 di luar gedung rumah sakit. Ini definisi dari K3 sendiri adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerjanya atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kemudian pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan pengobatan dan rehabilitasi. Sedangkan manajemen K3 di rumah sakit itu adalah apa? Adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dan pengendalian yang bertujuan membudayakan K3 di rumah sakit. Jadinya tujuannya itu di mana di lingkungan dan sistem di rumah sakit itu budaya kerja itu berjalan, mulai dari bagian tenaga kesehatan, cleaning service-nya, manajemennya, agar berjalan. Kenapa? Untuk melindungi semua hal yang berada di rumah sakit tersebut. Kemudian, manajemen risiko K3 di luar gedung rumah sakit itu ada beberapa pengendalian risiko kesehatan yang dapat kita lakukan, seperti penjelasan saya di materi kedua, di mana tahap awal yang bisa dilakukan adalah yang juga paling efektif jika bisa dilakukan adalah tahap eliminasi. Tahap eliminasi itu tahap seperti apa? Yaitu menghilangkan sumber bahaya, di mana eliminasi resiko di luar gedung rumah sakit, contohnya akibat resiko jatuh atau ketinggian dari lantai yang licin, dapat dieliminasi ketika area yang berisiko licin itu diberikan tanda agar orang yang berjalan terhindar dari risiko tersebut. Kemudian bisa juga dipasang handrail atau pengaman. Ya. Kemudian juga bisa pemasangan alat di mana lantainya itu supaya tidak licin atau diberikan rambu pengawas seperti awas licin. Kemudian kurangnya keamanan atau penjagaan dapat dieliminasi lengkapnya, contohnya apabila itu gedungnya di rumah sakit itu lebih dari lantai 1, lantai 2, sampai 3, 4 ya. Apapun pekerjaan ya. Ini yang dicontohkan ini adalah tahap pembangunan atau pengecetan yang dilakukan petugas bangunan, harapannya itu pengerjaannya menggunakan sabuk pengaman karena menghindari risiko terburuknya. Serta juga pada gedung yang lantainya lantai 2 ke atas itu perlunya adanya pengawasan dan pemasangan tralis keamanan pada jendela-jendela yang berada di lantai 2. Kemudian juga bisa dilakukan pada tahap eliminasi itu terkait daya listrik, contohnya dengan memakai alat-alat listrik yang ada masa kadaluarsanya. Jadinya jika kadaluarsanya sudah berakhir, jangan digunakan. Kemudian juga memenuhi standar nasional Indonesia. Kedua, tahap yang selanjutnya adalah bisa dilakukan dengan melakukan substitusi. Apa sih substitusi? Adalah mengurangi risiko dari bahaya dengan cara mengganti proses atau mengganti input dengan yang lebih rendah risikonya. Contohnya, mengganti keramik di rumah sakit yang licin, yang biasanya untuk yang rumah ya, dalam rumah itu menjadi keramik yang berbahan anti licin, contohnya yang di luar rumah.
atau pakai bahan-bahan khusus seperti di IGD. Sehingga apa? Pada saat aktivitas tinggi, ya, pada saat ada cairan itu tidak menyebabkan terpeleset. Kemudian juga bisa mengganti peralatan keamanan dan keselamatan yang rumah sakit yang telah usang dan tidak layak pakai. Itu bisa dilakukan untuk proses substitusi. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap engineering. Apa itu tahap engineering? Adalah mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa teknik pada alat, mesin, infrastruktur, lingkungan, atau bangunan. Nah, ini contohnya gimana engineering di luar gedung? Contohnya pemasangan alat lantai licin serta rambu peringatan awas licin. Kemudian pemasangan alarm kebakaran di rumah sakit. Jadinya kalau ini kan menjadi standar sekarang gedung-gedung ya, dimana kalau ada asap rokok, ya, alarm terbunyi, akhirnya mengeluarkan air. Kemudian pemasangan atau penyediaan tabung pemadam api di setiap sudut rumah sakit itu perlu dilakukan dengan memodifikasi engineering tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap administrasi, di mana itu mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur. Aturannya dibuat, prosedurnya SOP-nya. Kemudian membuat aturan, pemasangan rambu safety, tanda peringatan, melakukan training ke semua sektor, kemudian melakukan seleksi terhadap kontraktor, material, serta mesin dalam pembangunan gedung tersebut. Jadinya upaya tindakannya di luar gedung, contohnya melakukan penyeleksian karyawan di rumah sakit khususnya pada bagian cleaning service agar tidak terjadi kesalahan bekerja, contohnya di rumah sakit dalam mengepel. Jadinya ada penyeleksian, kemudian adanya training terus-menerus, kemudian adanya observasi terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya bisa melakukan pemeliharaan pada peralatan-peralatan yang terjadi di rumah sakit, ya, dicek. Kemudian alatnya ini kalibrasinya seperti apa, itu perlu dilakukan cek rutin. Kemudian setiap tindakan harus ada SOP-nya, harus dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing, mulai dari perawat, cleaning service, dan lain-lainnya harus sesuai. Kemudian juga dilakukan sosialisasi kepada peserta didik saat orientasi atau keluarga pasien mengenai informasi terkait keselamatan. Ini sekarang sudah banyak di rumah sakit, jadinya dilakukan sosialisasi kepada pasien, kepada keluarga pasien atau peserta didik baru, ya, itu wajib dilakukan. Kemudian melakukan pengawasan mengenai keamanan keselamatan yang ada di rumah sakit. Kemudian melakukan jadwal kerja dan jadwal istirahat yang sesuai. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah memakai alat pelindung diri. Oke, jadinya ini adalah tahap terakhir, ya, upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko. Jadinya kalau dilihat sekarang ini APD ini benar-benar apa ya, terpakai, terlaksana, penelitiannya banyak, update-update-nya banyak karena adanya COVID-19. Karena apa? Kalau kita di sini mulai dari APD ini bukan hanya alatnya tersedia, tapi juga penting itu bagaimana cara menggunakannya. Kemudian selain cara penggunaannya yang juga kalah penting adalah cara melepasnya untuk mencegah dari penularan tersebut. Kemudian faktor risiko kesehatan dan keselamatan kerja di luar gedung rumah sakit adalah satu, yaitu dengan ruang bangunan dan halaman seperti semua ruang atau unit halaman yang ada di batas pagar rumah sakit fisik digunakan ada keperluan dan kegiatan rumah sakit. Kemudian lingkungan bangunan rumah sakit harus mempunyai batas yang jelas, dilengkapi dengan pagar yang kuat dan tidak memungkinkan orang atau binatang peliharaan keluar masuk dengan bebas. Kemudian juga lingkungan bangunan rumah sakit harus bebas dari banjir. Jika berlokasi daerah banjir harus menyediakan fasilitas atau teknologi yang mengatasinya.
Kemudian juga lingkungan rumah sakit itu harus bebas dari asap rokok, tidak berdebu, tidak becek, dan tidak terdapat genangan air. Dan dibuat landai ke saluran terbuka atau tertutup. Kemudian dari pencahayaan, di mana jalur pejalan kaki harus cukup terang. Ya, dari lingkungan rumah sakit harus dilengkapi penerangan dan intensitas cahaya yang cukup, terutama pada bayangan kuat dalam menghadapi cahaya menyilaukan. Kemudian kebisingan terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu membahayakan kesehatan. Dengan menanam pohon bisa dilakukan. Di sini ada beberapa proses manajemen di luar gedung rumah sakit, mulai tahap identifikasi, yaitu tahap analisa risiko, evaluasi, penanganan risiko, dan perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terus-menerus. Kalau kita implementasikan di mana proses manajemen risiko di luar gedung rumah sakit, apa yang dilakukan pada saat identifikasi risiko, proses menemukan dan mengenal mendeskripsikan risiko. Jadinya kita harus mengenali, ya, di luar gedung daerah mana aja yang berpotensi terhadap risiko dari bahaya. Contoh di sini risiko bahaya mekanik, ya, dari risiko jatuh, terpleset, tersandung, ya, dan lain-lainnya. Terutama risiko ini pada lantai-lantai yang tinggi atau miring koridor ini dapat terjadi. Kemudian bisa dari identifikasi risiko ini pasien jatuh dari ketinggian pada ruang perawatan, khususnya pada pasien-pasien dengan anak, dan juga pada yang gangguan jiwa ini risiko pada yang ruangannya di atas lantai 2. Kemudian juga risiko juga bahaya radiasi. Ini bisa dapat muncul karena akibat konsumsi listrik dan kesetrum arus listrik. Itu kita harus melakukan identifikasi. Setelah kita melakukan identifikasi tadi, apa yang kita lakukan, ya, kita harus melihatnya. Kalau kita tidak lakukan akan mendapat dampak dari kejadian tersebut. Bisa dari tuntutan hukum, dilakukan perawatan atau penanganan profesional, atau kejadian sampai akibat terburuk adalah meninggal dunia. Apa yang dilakukan setelah identifikasi risiko? Kita melakukan analisa risiko, di mana analisa risiko adalah proses untuk memahami sifat risiko dan menentukan peringkat risiko. Jadinya kita bisa melihat dari tabel di sini dampak keselamatan pasien, staf atau publik, ya, kerugian fisik atau psikologisnya. Kita bisa melihat konsekuensi risikonya itu tidak bermakna atau bencana. Contoh, kalau tidak bermakna itu lukanya minimal atau tidak memerlukan pengobatan yang minimal atau tidak perlu istirahat. Kalau konsekuensinya kecil, itu biasanya luka atau sakitnya minimal, biasanya memerlukan istirahat kurang dari 3 hari atau peningkatan lama perawatan. Sedangkan yang sedang, ini biasanya dengan luka sedang dalam penanganan profesional, biasanya memerlukan istirahat 4-14 hari, biasanya juga dilakukan rawat inap 4-15 hari. Jika konsekuensinya besar, biasanya luka yang membawa akibat ketidakmampuan jangka panjang sampai kecacatan, sehingga memerlukan waktu istirahat lebih dari 14 hari, sehingga penanganan lama rawatnya itu bisa 15 hari. Tahap bencana jika insiden ini mengakibatkan sampai kematian atau luka permanen. Itu dari analisa risiko. Kemudian bisa dari analisa risiko ini melihat dari faktor peluang. Peluang ini angka kejadiannya, ya. Angka kejadian yang warna merah ini atau 95% terjadi jika terjadinya itu diperkirakan setiap bulan terjadi. Kemudian liket ini jika kejadiannya setiap triwulan, ya. Kemudian yang warna kuning jika kejadiannya setiap tahun. Kemudian yang warna hijau kejadiannya sekitar 2,5 tahun. Kemudian yang rel jika kejadiannya munculnya contoh dari pasien jatuh hanya kejadiannya 5-10 tahun. Jadinya kita perlu waspadai apabila kejadiannya itu sering dalam 1 bulan. Contoh, pasien atau tenaga medis sering terpeleset pada di daerah di tangga. Apa yang salah di tangga tersebut? Apakah lantainya atau pegangannya
atau letak sudutnya itu perlu kita waspadai kalau kejadiannya sampai 3 bulan terjadi. Peluangnya lebih kecil jika kejadiannya selama 3 bulan. Ini menjadi catatan pada saat analisa resiko. Setelah kita melihat analisa resiko yang kita lakukan dalam penanganan di luar gedung, kita melihat evaluasi resiko. Evaluasi risiko itu apa sih? Proses membandingkan antara hasil dari analisa risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah risiko atau besarnya dapat diterima atau ditoleransi. Jadinya kalau itu berisiko ekstrim, maka kita beri tanda warna merah. Jadinya frekuensi yang kita melakukan tinjauan itu setiap bulan harus kita tinjau terus, kita lihat datanya. Apakah kejadian itu masih terulang lagi terkait orang terpleset kah, seperti itu. Siapa yang perlu memantau itu adalah direktur eksekutif. Jika risikonya rendah, kita bisa melakukan pemantauan itu tiap hanya 6 bulan. Kita beri label warna hijau. Siapa yang melihat adalah kepala unit. Kemudian setelah kita melakukan evaluasi risiko, apa yang dilakukannya? Kita harus melakukan penanganan, yaitu proses untuk memodifikasi risiko. Contohnya bisa dilakukan 1. Jika risiko jatuh dari ketinggian yang sama dan pengendaliannya apa yang dilakukan? Bisa pemasangan keramik anti licin atau pemasangan koridor pada lantai yang miring, juga pemasangan rambu awas licin. Kemudian pada orang-orang yang risiko jatuh, ya, apa yang dilakukan? Kebijakan penggunaan sabuk keselamatan pada saat pekerjaan dilakukan pada lantai 2 di luar gedung. Kemudian pemasangan tralis juga pengaman pada jendela lantai 2 ke atas. Kemudian juga daya listrik bisa dilakukan dengan memakai standar-standar produk SNI. Kemudian yang terpenting setelah melakukan modifikasi risiko perlunya juga pengawasan dan monitor tindak lanjut. Jadinya perlu dievaluasi dari modifikasi risiko tadi, apakah kejadian tersebut sudah jarang terjadi, ya kan? Jadinya kalau masih ada kejadian yang sama pada rentang yang sama, maka perlu kita melakukan evaluasi kembali apakah yang kita rencanakan itu sudah sesuai. Seperti itu materi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.